Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu kita juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu alhamdulillah itu diberikan anugerah yaitu keimanan, keislaman. Dalam rangka ziarah kita ini juga Bapak Ibu selaku orang yang beriman, maka kita tidak berhenti-henti dan terus menerus yaitu berusaha untuk mengharapkan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perlindungannya, baik kemudahannya, baik keselamatannya. Perjalanan kita ini adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ziarah kita ini yang selamat dan mendapatkan pahala yang besar dan juga kegembiraan, kesenangan dan keberuntungan yang sempurna yang maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu kita awali dengan membaca doa syafaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa ka'abatil manzari wal munqalabi bil mali bil mal wal ahli wal waladi. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji atas nikmatnya, kita bersyukur atas anugerahnya. Bapak Ibu, kita masih tetap diberikan anugerah yang sempurna, yaitu panjang umur, sehat dan semangat dan bahagia. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat ya. Bahagia semuanya? Udah mulai segar lagi habis doa saya segar Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu Hajah Salamah yang dekat haram terus ya, selalu di haram. Gimana sehat Ibu Hajah Salamah? Alhamdulillah. Belanjanya udah? Belum. Kita selepas ziarah besok dan besok lusa untuk ziarah 2 hari.
Bagi yang tidak umroh atau selepas umroh ya belanja lagi ya. Jadi kita masih tenang. Saya akan belanja lagi. Mau ke Kakia sejumlah silahkan ya. Mau diantar boleh ya. Yang penting WA aja. Kalau mau belanja lagi saya sudah dipesan sama Bu Syarifah, ini jamaah katanya tolong diantar belanja yang selama-lamanya atau panjang waktunya, bebas katanya ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam jalan kita ini kita juga diberi yang cuaca yang cerah. Ini adalah kawasan Ajiziyah Janubiyah. Ini jamaah haji banyak di sini. Ini termasuk sebelah kanan ini adalah tadi udah kelewatan, yaitu KHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Di Mekah cuma itu saja, kalau orang sakit cuma dibawa ke situ. Bapak Ibu, yang ziarah kita pada pagi hari ini ya ziarah dari spesial dari travel Sakinatur yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat penuh rahmah dalam segala yang diberikan olehnya kepada kita semua. Ini adalah ziarah kota Mekah Bapak Ibu. Makanya oleh karenanya Bapak Ibu senantiasa dinikmati dan dipuaskan dengan sepuas-puasnya dengan memperhatikan sesama semua yang ada di dalam ziarah kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ziarah kita ini adalah Jabal Sur yang pertama. Gunung Sur, di atasnya ada Guha, dapat itu Rasulullah singgah di atas 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, ketika Rasulullah dakwah di sini selama 10 tahun pertama sebelum Mi'raj, yaitu ke langit kepada Allah, Rasulullah itu dakwah dari mulai di rumah dan Al-Quran, termasuk rumah Abu Bakar. Ya, termasuk juga adalah Abdullah bin Amir. Di situ Bapak Ibu pada tahun kedua pengajian sampai kelima Rasulullah Bapak Ibu disanksi oleh kafir Quraisy, tidak boleh mengajarkan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu masyarakat ada yang belajar Al-Quran di atas gunung, yaitu di bawah gunungnya Abil Bubes yang mau ke Ajiziyah tadi. Naik dulu ke gunung, baru udah keluar dari gunung kelihatan belajar Al-Quran malam-malam Bapak Ibu bayangin. Karena di luar itu takut kedengaran. Maka Bapak Ibu setelah itu Rasulullah juga selalu yaitu datang ke Baitullah untuk sholat Bapak Ibu. Itu dilemparin kotoran, dilemparin tulang, dilemparin kotoran ontak. Maka Rasulullah itu Bapak Ibu ketika itu dengan sahabatnya, banyak sahabatnya yang dibunuh lebih duluan. Seperti Sumaya ditombak, Bapak Ibu, terus Yasin juga dibunuh suaminya, dan juga sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah pada tahun sebelum dia kenabian 10 tahun di Mekah ini, Rasulullah membawa jamaahnya rombongannya hijrah ke yaitu Ethiopia, ke Nigeria. Di bawah hijrah Bapak Ibu, di bawah hijrah ke sana Bapak Ibu ternyata gagal ya di sana. Kurang lebih itu hampir mau menginjak 3 tahun balik lagi yaitu ke Mekah. Dari Mekah Rasulullah tambah cemas lagi ya. Maka Rasulullah pada tahun 10 itu mau hijrah ke kota Taif. Ternyata ditolak juga Bapak Ibu, dilemparin batu sampai lumuran darah Rasulullah. Sampai dapat penolakan dari kota Taif itu Rasulullah belum melumuran darah dengan Zaid bin Harithah. Dari Taif Bapak Ibu pulang ke kota Mekah kurang lebih 150 km Rasulullah menghadap di namanya di Qadul Manazil. Turunlah surat Al-Jin yaitu Qul uhiya ilayya nastaghfar nafaru min al-jinni faqulu Rasulullah itu ditawarin untuk menghancurkan kota Taif ya, karena sudah melempari dakwahnya badannya Rasulullah dan sudah melumuran darah. Di sana ada masjid itu, ada masjid semuanya sejarah. Tapi kita akan mau sejarah di sini Bapak Ibu. Rasulullah setelah dari sana dimirajkan oleh Allah ke langit, yaitu diisrakan dari Mekah, yaitu dari rumahnya Ummu Hani, dari rumahnya Ummu Hani langsung ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis maka Rasulullah dimirajkan melewati Buraq ke Allah Subhanahu Wa Taala, ke Sidratul Muntaha dan ke Quba Qusyan Bapak Ibu, itulah Rasulullah. Setelah itu diwajibkan sholat 5 waktu. Setelah itulah Rasulullah dakwah lagi di sini, ternyata mau ditangkap, mau dibunuh Bapak Ibu Rasulullah. Nah ini salah satu penilasannya Bapak Ibu, sebelah kiri kita adalah Jabal Sur. Kita lihat dari sini, pandang Bapak Ibu dari sini ya, karena kita tidak boleh masuk tuh, jadi semua penuh dari
kalau udah muter sebelah kiri, inilah gunungnya yang di depan kita Bapak Ibu. Nih ya, di atas sebelah kiri paling tinggi nih. Dari Masjidil Haram kalau kita tarik ke sini adalah 7 km Bapak Ibu. Ya, jalan kaki Rasulullah ke sini bersama Abu Bakar malam-malam. Abu Bakar itu diketuk rumahnya, Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah, katanya. Apa membutuhkan aku? Iyalah kamu yang akan dipilih untuk menemani aku di sini Jabal. Abu Bakar nangis dengan merasa terharu dan bahagia ya untuk menemani Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, karena kafir Quraisy ini bolang semua, bincang semuanya, itu diperintahkan untuk nangkap dan membunuh Muhammad. Barang siapa yang bisa nangkap Muhammad dengan hidup-hidup, 100 onta Bapak Ibu. 100 onta waktu itu harganya sekarang yaitu onta paling murah itu adalah 200 juta. 200 juta onta yang waktu zaman Rasulullah dulu. Onta yang putih, yang kuning-kuning, kalau saya abu-abu dengan itu yang hitam itu murah Bapak Ibu. Unta yang untuk balap dan unta yang mahal Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Rasulullah dari rumahnya yaitu yang para Abu Bakar ke sini, dan rumahnya Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Ali. Rasulullah Bapak Ibu mau dikepung malamnya ya, padahal Rasulullah lagi ada di dalam rumah. Ketika Rasulullah mau keluar maka memanggil Sayyidina Ali. Jadi 3 peranan oleh Rasulullah yang diatur, yaitu Ali untuk menggantikan ranjangnya tidur dan memperhatikan titipan orang Quraisy yang ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, kamulah berbaring di sini tidur, dan rumah ini aku titipkan dan barangnya semuanya kembalikan kepada yang punyanya. Setelah itu kamu ikutlah ke Madinah bersama keluarga kami. Bawa semuanya orang, yaitu bawa ke Madinah. Karena Rasulullah mau ke Madinah. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar Bapak Ibu ke sini naik ya, dengan seadanya, dan malam ketika orang-orang lagi ngepung rumah Rasulullah Bapak Ibu, 10 orang, 20 orang semua penuh rumah Rasulullah, tapi Rasulullah sama Allah dilindungi, yaitu dihalang di antara mereka dengan hijab, yaitu mukjizat dari Allah. Wajalna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan tutup di antara mata-mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Ketika Rasul mau keluar, pulas tidur Bapak Ibu tengah malam semuanya. Rok sampai terang matahari, dengan panasnya matahari baru bangun dia. Itu sama Rasulullah diawulin batu Bapak Ibu, dan diawulin gesik ya. Sehingga mereka ketika bangun, ini apa katanya ini? Wah, ini katanya mungkin Muhammad ini katanya yang marah sama kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, maka mereka bangun nyari ngejar Muhammad, sudah nggak ada di rumahnya, hanya Ali. Mau dibunuh namanya bukan Muhammad, yaitu adalah Sayyidina Ali. Mereka nyari ke semua tempat Bapak Ibu, gunung termasuk 3 hari mereka naik ke atas Bapak Ibu. Setelah Rasulullah ada di atas, ternyata Bapak Ibu pada hari ketiga ya, mereka adalah saling guncang dan guncing di atas. Pasti ada di dalam katanya gunung ini. Kata mereka tidak ada katanya. Karena ada satu guha yang ditempati Rasulullah itu ada 3 mukjizat Bapak Ibu yang ada di atas. Lagi bertelur di pas bekas Rasulullah masuk. Dilapisin lagi, yaitu di dalamnya sarang laba-laba yang sudah berlumuran, yaitu debu dan kotor dan lama ya. Padahal sebelah belakangnya kaki Rasulullah bersama Abu Bakar keluar Bapak Ibu, kelihatan karena kecil ya Bapak Ibu. Maka mereka katanya ada di sini, tidak ada tempat lagi, baru 3 hari ini pasti Muhammad belum keluar dari Mekah. Kata salah satunya, gila lah kamu kalau ada Nabi Muhammad dan Muhammad di dalam, karena ini barang suruh burung laba-laba pun seperti ini udah tahunan. Merpati pun betah di sini nggak keluar dan tidak rusak, sedangkan bolong ini kecil. Dan mereka takut Bapak Ibu kalau masuk ke dalam, mungkin di sana ada ular katanya. Nah, Bapak Ibu ternyata memang ada ular. Nanti saya ceritain ularnya. Bapak Ibu, ketika Abu Bakar kelihatan ini adalah kakinya keluar, mereka sudah mengelilingi. Andaikan mereka menengok yaitu ke bolong yang sebelah sananya, Bapak Ibu yang mau ke Madinah, maka kata Abu Bakar, terlihatlah kita. Maka Rasulullah berbisik, mana supaya apa yang jadi sangkaan kamu wahai sahabat kekasihku ya, wahai sahabatku. Kata Abu Bakar, ini kalau mereka yang di luar katanya, kita sekarang tidak bisa kemana-mana lagi, tinggal ditangkap aja.
Allah salisuhun. Apa yang kamu sangka dalam kita berdua ini? Allah itu yang ketiga. Tenang. Kita dihalang Allah, kata Rasulullah. Itulah Bapak Ibu keyakinan orang yang beriman ya. Jadi Abu Bakar ketika cemas, Rasulullah mengarahkan kepada Abu Bakar, kita adalah dihalang oleh Allah. Bapak Ibu lihat sebelah kanan. Halo Bapak Ibu, perhatikan. Ibu udah tidur. Ibu Ani, Ibu lihat itu Jabal Sur, Bu. Ya, lihat dulu pandang Rasulullah 3 hari 3 malam di atas. Di sebelah rumah ini nanti kita akan lewat mobil ini. Dan bagi yang mau nanti di depan agak pelan sedikit ya, karena ini kita melihat saja dan melewati, dan kita adalah menyaksikan dari mobil tanpa mengurangi menyaksikan turun kita dari mobil. Kalau bisa kita turun, insya Allah turun dan foto bersama. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka itulah Bapak Ibu usaha kita sudah maksimal. Karena tempatnya kecil, anak yang bisa masuk sini yaitu yang berangkat dari jam 7, kita malah setengah 9 ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ziarah kita inilah seperti orang yang lain, lewat saja. Karena ratusan mobil lewat sini tidak mungkin bisa singgah Bapak Ibu ya. Maka sini apalagi mobil yang sebelah kiri ini tidak sama sekali melihat yang sebelah. Maka kita Bapak Ibu siapkan pandangan dan pikirannya, karena kita hanya satu kali saja lewat ke Jabal Rasulullah. Luar biasa 3 hari 3 malam di sini bersama Abu Bakar, dan berangkat ke sini ketika tengah malam yang dikelilingi rumahnya oleh kafir Quraisy. Mau ditangkap, siap pedang, siap itu ikatan. Tapi Rasulullah SAW dengan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala keluar rumah dengan santai. Dari rumahnya itu Maulid Nabi yang di lurusannya, kalau kita tahalul itu cuman kehalang toilet itu Bapak Ibu ya, dari rumahnya Rasulullah di bawah gunung Jabal Anbiya, di antara bukit Jabal Budes. Maka Rasul keluar yaitu mendatangi Abu Bakar. Tidak pakai onta Bapak Ibu, tidak bawa bekal yang banyak. Coba bayangin. Padahal 3 hari 3 malam, gimana mandinya Rasulullah di atas Bapak Ibu? Siang tidak keluar, malam apalagi ya. Takut dengan gerakan mereka. Sudah bergejolak Bapak Ibu pada waktu itu, karena sudah muncak kemarahannya. Jadi Nabi Muhammad ke Oktobia hijrah tidak berhasil, dan juga ke Taif tidak berhasil. Karena di Taif itu ya, kafir yang ada di Makkah, kalau Muhammad ke Taif jangan diterima, nawarin apa saja tetap tolak gitu ya. Bahkan kalau tidak keluar, lemparinlah dengan batu yang sepuas-puasnya, yaitu kalau tidak keluar harus dibunuh di Taif. Maka Rasulullah itu Bapak Ibu ya, dakwah ke Taif sampai berlumuran darah. Yang iman kepada Rasulullah dari Taif hanya satu, yaitu pekerja kebunnya Halimah, yaitu Utbah dan Saibah. Punya anak 2 yaitu Utbah dan Saibah, dan atas ini adalah pekerjaannya beliau yang memberikan anggur ketika Rasulullah sakit parah dan bersandar di kebunnya atau di temboknya kebunnya Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW menerimanya dan membaca kalimat la ilaha illallah, maka ada seketika yaitu iman ya Bapak Ibu, karena tidak ada perkataan bismillah waktu itu di Taif ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita ini ya di Jabal Sur ini ya, yang panjangnya atau tingginya itu kurang lebih 850 meter. Itu kalau lurus dari tengahnya ke atas ujungnya 850 meter, berarti 1 kilo kurang. Kalau dari bawah dari sini yaitu kurang lebih 1 kilo Bapak Ibu bayangkan. 1000 meter Rasulullah merangkak ke atas dengan batunya yang sangat tajam dan tidak ada jalan yang bisa dilewati. Tapi Rasulullah tahu di atas itu ada gua Bapak Ibu ya. Ada gua untuk bersembunyi sementara sebelum Rasulullah ke Madinah. Rasulullah itu Bapak Ibu sebelum ke Madinah bingung juga, aku ini mau hijrah kemana lagi. Tapi Rasulullah berkali-kali mimpi yaitu melihat tempat Madinah yang untuk beliau dan sahabat itu adalah tempat yang ada pohon kormanya dan di sekelilingi gunung. Rasulullah kemana katanya? Mungkin ini datangi sebelum ke sini, bukan agak tempat antara yang sebelum Madinah. Maka Rasulullah Bapak Ibu pada terakhir punya keyakinan berarti tempat yang banyak kormanya itu adalah Yasrib, tempat yaitu kota hantu, kotanya wabah, dan kotanya yaitu kotanya yang seram Bapak Ibu. Di Madinah itu Bapak Ibu, Yasrib tidak ada orang yang mau, hanya orang itu penanam kurma
Roma, yaitu orang Yahudi Bapak Ibu. Karena Yahudi kuat ya keyakinannya, maka mereka mulus di sana. Bapak Ibu, kota Yasrib dulu airnya itu bukannya hijau tapi kuning karena penyakit. Air saja berubah warnanya, jadi manusia pun berubah kalau udah di Madinah, bisa kuning wajah itu. Maka Rasulullah menganjurkan barang siapa jamaah atau yang datang ke Madinah semenjak datang Rasulullah sampai yaumil qiyamah tidak sembuh sakitnya karena mau itu kebaikan Madinah, berusaha mukim ya di Madinah, maka obatnya itu hanya dua, minum air susu gunting yang untak. Kencingnya itu Bapak Ibu dihalalkan oleh Rasulullah untuk yang kena penyakit penderita di Madinah karena tempat hantu di Madinah. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah wabahnya dengan kesehatan, jadikanlah yaitu kota hantunya dengan kecintaan semua manusia, dan jadikanlah ini kota Mekah ini sebaik-baik tempat di dunia, tidak ada lagi Bapak Ibu ya selain kota Mekah. Maka Allah kabulkanlah Bapak Ibu. Maka semua Rasulullah setiap itu bagi sahabat pertama belum ke Madinah itu berdoa agar diberi kebaikan. Nah Bapak Ibu, kita mau berusaha turun di sini ya untuk berfoto atau mengenang. Tapi kalau seandainya tidak bisa, kita tidak bisa memerintahkan supir untuk tetap, karena ini adalah yang bahaya, lawan Bapak Ibu di sini. Kalau didenda di sini lebih daripada 4 juta Bapak Ibu, harus supir mengganti tilangannya. Jadi kasihan sekali. Karena Bapak Ibu lihat sekarang Bapak Ibu nikmati, ini sebelah kanan kita, sebelah kanan bis menghadap ke depan, ini sebelah kanan. Ini gunung satu-satunya Jabal Zur yang ada di kota Mekah, yang ada buahnya, yang dipakai oleh Rasulullah dengan Abu Bakar, yaitu bersembunyi 3 hari 3 malam. Yang tingginya ini dari lurusan dari atas itu, kalau dia tarik dengan lurusnya adalah 850 meter. Kalau dari bawah ini yaitu 1 kilo. Bayangin aja. Ini sekarang sudah yang di bawah ini dibenahi oleh perusahaan untuk dijadikan yaitu tempat bangunan-bangunan yang strategis yang layak untuk dilihat oleh pengunjung dari seluruh dunia. Ini kan bangunan lama, ini sudah tidak dipakai ya. Jadi di luarnya sudah digali dulu untuk lebih bagus lagi. Nah ini Bapak Ibu jalan yang untuk masuk bis sebelah kanan kita, tapi bis tidak masuk lagi karena tidak cukup tempatnya. Dan polisi sangat menjaga-jaga di dalam, jadi kita lihat dari mobil sini saja. Karena nunggu di sana kita mungkin bisa 2 jam di sini ya. Jadi menghabiskan energi banyak. Bisa sedikit Pak Bro? Bisa di sini nih ya. Nah bisa di sini, alhamdulillah supir kita ini adalah supir terbaik. Mungkin nunggu dengan keadaan polisi ya. So, 3 malam di dalamnya. Dan memang mukjizat yang turun di sini luar biasa. Karena titik terakhir Rasulullah mau ditangkap dan mau dibunuh. Ya betul itu. Ya ada itu namanya pencolotan akhirnya. Jadi sekarang ini tidak seram karena sudah di bawahnya bangunan dan di sini parkiran. Kalau dulu seram Bapak Ibu. Jadi setelah bulan puasa jamaah banyak yang mengunjung, barulah kita meluaskan diri untuk mencoba naik ke atas. Kalau kita naik sini Bapak Ibu turun pagi ya, selepas sholat subuh itu sholat sunat, kita turun dari atas itu duhur, mandek di tengah Bapak Ibu. Jalannya seperti adalah jamur putih orang ke atas. Sekarang cuman jarang yang mau karena di situ ada tebing yang tajam untuk perbaiki atau proyek yang dibangun ya. Jadi sekarang tidak seperti dulu Bapak Ibu, hanya yaitu mengenang dari bawah saja ya. Inilah Bapak Ibu yang peristiwa di atas itu adalah mukjizatnya banyak diantaranya. Jadi ketika Rasulullah sebelum masuk, Abu Bakar karena sayang kepada Rasulullah ya, malam-malam yaitu ya Rasulullah, aku duluan yang akan nyoba dan aku akan ngecek dan akan meyakinkan di dalamnya apa. Abu Bakar itu Bapak Ibu bajunya disobek-sobek untuk menutupi lubang-lubang dan tiang-tiang yang ada di dalam. Sehingga udah habis bajunya Abu Bakar Bapak Ibu, yang baju gamisnya yang luarnya
maka di antara banyak atau celah-celah yang kecil ya, yang tidak sempat tertutup semuanya. Maka ketika Abu Bakar selamat, maka Rasulullah diizinkan untuk masuk. Dan masuknya itu Bapak Ibu bukan bulat, yaitu seperti panjang dari atas ke bawah dan ada lempengan batu yang bulat. Jadi harus minggir ya, harus minggir, bisa kaki dulu, bisa kepala dulu. Susah sekali mau masuk ya. Dan kecil di dalamnya sehingga hanya cukup 2 orang saja dan hanya menyelonjorkan kaki. Ketika dilonjorkan keluarlah ke sebelahnya yang bolong sebelah sana. Ya, dan di situ tidak bisa ditutup ya. Maka Bapak Ibu seketika Abu Bakar Rasul sudah masuk, Rasulullah yaitu di pangku oleh Abu Bakar istirahat, namanya 3 hari 3 malam Bapak Ibu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Abu Bakar lagi di atas pangkuannya Rasulullah istirahat untuk yaitu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Bapak Ibu tiba-tiba kaki Abu Bakar yang jari kakinya itu dipakai nutup, yaitu lubang yang tidak sempat tertutup dengan bajunya. Maka kaki Abu Bakar Bapak Ibu disengat oleh ular. Ternyata dikira katanya malam bersinar itu katanya mungkin apa itu kayak lampu, mungkin saja bukan binatang, tapi ternyata ular, sehingga kaki Abu Bakar membengkak dan hitam Bapak Ibu berjam-jam. Rasulullah kalau tidak bangun sendiri, Abu Bakar tidak berani membangunkan. Maka setelah itu Bapak Ibu lama air matanya Abu Bakar netes kepada itunya wajah dan mukanya Rasulullah. Rasulullah bangun. Ada apa wahai kekasihku, kata Rasulullah ya. Abu Bakar sudah tua Bapak Ibu ya waktu itu. Udah hampir 60 tahun umurnya ya. Bapak Ibu setelah itu maka Abu Bakar dengan pelan dan ramah kepada Rasulullah, kakiku ya Rasulullah kalau menurut membengkak dan hijau. Maka Rasulullah dengan seketika memegangnya dan meludahi sedikit dan diulaskan, yaitu dengan secara membaca doa khusus kepada Abu Bakar untuk menyembuhkan. Maka seketika itu Bapak Ibu katanya yaitu berangsur-angsur, yaitu bengkaknya mengurang dan bisa kuning lagi kembali dan sehat sebelum Abu Bakar keluar dari gua. Jadi peristiwa di atas itu banyak Bapak Ibu yang menjejatnya. Dan juga ketika burung juga yaitu yang menghalangi pintu itu, dan laba-laba juga sama, itu adalah mukjizat dari Allah, yaitu bala tentara Allah yang tidak bisa diprediksi oleh manusia Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa diyakinkan apa saja para tentara Allah itu bisa menolong kita dengan merubah makhluk kalau kita mau dikejar dengan musuh Allah atau musuh kita yang mau jahat. Makanya Bapak Ibu cintailah makhluk Allah dan kita bertawakal kepada Allah dengan pertolongan saja, pertolongannya di mana saja